dia memancing campur dengan minggu sekolah. Dua, 4 orang bernama Peggy Setiawan didesak ikut diperiksa dalam kasus Vina Cirebon. Desakan tersebut datang dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Yakin Peggy Setiawan jadi korban salah tangkap di kasus Vina Cirebon, pengacara juga tantang Polda Jabar beberkan alat bukti. Pengacara, Insang Nasruddin meminta agar Polda Jabar membebaskan Peggy Setiawan jika tidak mampu memperlihatkan 2 alat bukti yang sah ketika menetapkan status tersangka terhadap kliennya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Awalnya, Nasruddin mengungkapkan bahwa penetapan Peggy Setiawan menjadi tersangka oleh Polda Jabar adalah salah sasaran. Kemudian, Nasruddin juga menyebut Polda Jabar tidak memiliki 2 alat bukti yang sah di mana menjadi syarat penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan. Namun, jika memang Polda Jabar memiliki 2 alat bukti yang sah tersebut, maka perlu diuji lagi dalam sidang pra-peradilan ini. Nasruddin menjelaskan bahwa tujuan dalam sidang pra-peradilan ini adalah pemeriksaan formil dan salah satunya adalah terkait keabsahan 2 alat bukti dalam penetapan tersangka terhadap seorang yang tertuang dalam pasal 184 KUHP. Sehingga, jika Polda Jabar tidak mampu membuktikan 2 alat bukti yang relevan dan sah, maka Nasruddin meminta kliennya dibebaskan. Kendati demikian, Nasruddin mengungkapkan pihaknya belum mengetahui 2 alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jabar untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Namun, dia menilai penetapan tersangka terhadap Peggy tidak dilandasi bukti seperti saksi. Selain itu, kuasa hukum Peggy Setiawan menuntut supaya 4 orang bernama Peggy Setiawan yang sama dengan nama kliennya tersebut diperiksa. Desakan pemeriksaan 4 orang bernama Peggy Setiawan diungkapkan setelah sidang pra-peradilan pada Senin, 1 Juli 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Disebutkan, adanya 5 nama Peggy Setiawan tersebut pernah diungkapkan oleh Komisioner Kompolnas. Saat itu Kompolnas menjelaskan, penyidik di Treskrimum Polda Jabar mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Sebaliknya, jika penyidik tidak berani melakukan itu, maka pengacara menuntut agar penyidik memperlakukan Peggy Setiawan kliennya sama seperti 4 Peggy lain. Dalam gugatannya, tim kuasa hukum Peggy Setiawan memastikan penyidik Polda Jabar error in persona atau salah orang saat menangkap dan menetapkan sang kuli bangunan itu sebagai tersangka. Menurutnya, Peggy alias Perong memiliki ciri-ciri yang jauh berbeda dengan Peggy Setiawan. Peggy alias Perong dicirikan berambut keriting, sementara Peggy Setiawan tidak. Begitu juga dengan tinggi badan Peggy alias Perong yang lebih pendek dibandingkan Peggy Setiawan. Di bagian lain, Tony RM, kuasa hukum lainnya, mengatakan, seharusnya penyidik tidak langsung menangkap Peggy Setiawan. Sesuai ketentuan, penyidik harus lebih dulu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan dahulu. Setelah ditemukan 2 alat bukti yang kuat dan mengarah ke Peggy Setiawan, barulah ditetapkan tersangka. Namun yang terjadi, penyidik tidak melakukan itu, tapi langsung menangkap dan menetapkan tersangka. Di bagian lain, kuasa hukum Polda Jabar yang diwakili Kabid Hukum, Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan, hak pemohon mengatakan bahwa pihaknya tidak cukup alat bukti menetapkan Peggy Setiawan. Dikatakan Nur Hadi, di sidang besok, 2 Juli 2024, pihaknya akan memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan pemohon. Selanjutnya, pihaknya siap membeberkan alat bukti dan keterangan ahli. Polda Jawa Barat meyakini tersangka Peggy Setiawan tak berada di Bandung, Jawa Barat saat kejadian tewasnya Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Kepolisian lantas mengungkap bukti yang mematahkan pernyataan kuasa hukum Peggy. Kuasa hukum Peggy awalnya menyebut jika kliennya berada di Bandung saat insiden pembunuhan terjadi. Hal itu juga diaminkan oleh ayah Peggy sekaligus mandor proyek pembangunan rumah, Rudi Irawan. Dikatakan Rudi yang memiliki bukti penerimaan gaji yang mesti ditandatangani oleh penerima. Sementara itu, tim kuasa hukum Polda Jawa Barat mengklaim telah mendapatkan bukti bahwa Peggy tidak bekerja dalam konstruksi rumah di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina. Mereka mempertanyakan pembuatan rumah dimulai tanggal dan bulan berapa. Pihak Peggy menyebut jika proyek dimulai bulan Juli, namun pemilik rumah mengakui jika pembangunan dimulai Agustus.
Ia lantas mempertanyakan di mana keberadaan Peggy saat itu. Kabid Hukum Polda Jawa Barat, Kombes Nur Hadi Handayani menegaskan kalau Peggy Setiawan Cianjur bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal itu secara tidak langsung membuat Peggy Cianjur lolos dari jerat hukum atas kasus Vina. Beberapa waktu itu, publik seolah memaksa penyidik Polda Jabar untuk memeriksa Peggy Cianjur. Peggy Setiawan Cianjur dianggap merupakan pelaku DPO yang asli, bukan Peggy Kuli. Peggy Cianjur juga diduga jadi pelaku pembunuhan karena gelagatnya dianggap mencurigakan. Mulai dari berbohong soal tato, hingga mengaku berprofesi mengojek tapi tidak memiliki motor. Apalagi Peggy Setiawan Cianjur juga merupakan anggota geng motor Monraker. Menjawab kecurigaan publik, Kombes Nur Hadi Handayani pun menegaskan kalau pihaknya tak salah tangkap. Peggy Setiawan yang berprofesi kuli diyakini benar-benar tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Peggy yang dimaksud Polda Jabar adalah itu Peggy Kuli, bukan Peggy-Peggy yang lain, katanya usai sidang pra-peradilan dengan agenda menjawab gugatan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, di PN Bandung, Senin, 2 Juli 2024. Nur Hadi juga menegaskan bahwa Peggy Cianjur tidak terlibat sama sekali. Mohon maaf ya itu kemarin ada Peggy di mana tuh, Cianjur, takutnya nanti ada Peggy mana lagi tuh. Kasihan kan mereka-mereka orang-orang yang ada namanya Peggy, jelas dia. Dalam sidang pra-peradilan lanjutan hari ini, Selasa, 2 Juli 2024, kuasa hukum Polda Jabar membeberkan reaksi Peggy Setiawan saat ditunjukkan foto Vina dan Eki. Adapun, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan jawaban dari Polda Jabar selaku termohon atas gugatan tim kuasa hukum Peggy. Polda Jabar mengklaim bahwa Peggy yang diperiksa sebagai tersangka itu tahu sesuatu soal kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Pasalnya, saat diperiksa dan Polda Jabar menunjukkan foto Vina dan Eki, Peggy menunjukkan perubahan emosi. Ada perubahan reaksi emosi di saat kami memperlihatkan secara tiba-tiba dan cepat foto korban Eki ataupun Vina, ungkap kuasa hukum Polda Jabar, saat membacakan jawabannya di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa. Ada sempat terjadi perubahan emosi pada saat melihat foto tersebut, imbuhnya. Dari situ, Polda Jabar kemudian mengklaim bahwa Peggy mengetahui sesuatu soal kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut. Sehingga tergambar adanya indikasi bahwa saudara Peggy Setiawan mengetahui peristiwa tersebut, tutur kuasa hukum Polda Jabar. Kendati demikian, kuasa hukum Polda Jabar mengatakan, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi guna mengetahui secara mendalam hal tersebut. Akan tetapi untuk lebih mengetahui secara mendalam, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan, ujarnya. Saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari pelibatannya Sidang pra-peradilan dengan tersangka Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung hari ini, Selasa, 2 Juli 2024. Sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan digelar setelah sebelumnya batal karena pihak Polda Jawa Barat absen. Sidang ini ternyata dihadiri oleh Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Deddy Mulyadi hadir mendampingi Rudi Irawan, ayah kandung Peggy Setiawan. Deddy Mulyadi tiba di PN Bandung bersama Rudi Irawan sekira pukul 9.10 waktu Indonesia Barat. Selain menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan, Deddy Mulyadi turut mengungkapkan alasannya datang ke PN Bandung. Bahkan, dirinya berharap jika sidang pra-peradilan hari ini dapat menghasilkan putusan yang objektif, sehingga publik bisa mendapatkan kepastian dan keadilan hukum di Indonesia. saksi sejak kecil sudah main bersama dengan saudara Peggy Setiawan alias Peron, sehingga dari pelibatannya saksi mengira saudara Peggy alias Peron memiliki tato di tangan kanan. Kalau
Mbak Binsa bahwa pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMP di sebelah jalan penjualan Kesambi Kota Cirebon dengan menggunakan strategi kendaraan Vespa langsung memarkirkan kendaraan yang di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil minum minuman cium campur dengan ibu sekolah. 2.